Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Arsyad, NIM 19073083, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya sedang menjalankan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa itu konsep proses administrasi kurikulum serta keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam perwujudan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Adanya beberapa program pembaruan dalam bidang pendidikan nasional merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kehidupan demokratis yang mantap dalam memasuki era globalisasi dan informasi sekarang ini. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum adalah pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Administrasi pengertiannya. Administrasi dapat diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan. Kini administrasi itu telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga administrasi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen, menyuruh orang agar bekerja secara produktif dan lain sebagainya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kerjasama antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin, seperti administrasi pengajaran, keuangan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Menurut para ahli, yang pertama, Henry Fayol, administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga. Unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberi perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Menurut Orwetted, administrasi adalah usaha luas yang mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerjasama manusia yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditunjukkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga akan berubah. Bagi anak, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Kualitas keluaran proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun
secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Pengertian definisi kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama, G. Galden, Saylor, dan William M. Alexander. Kurikulum adalah segala usaha sekolah yang mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Menurut Harold B. Albertic, kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga, menurut Smith, kurikulum dipandang sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan yang harus dicapai oleh anak didik. Kegiatan ajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Bidang dari administrasi kurikulum adalah yang mencakup di dalamnya pelaksanaan kurikulum, pembinaan, penyusunan silabus, persiapan harian. Tujuan kurikulum pembelajaran secara umum. Lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam melaksanakan tugas pendidikan guna pembentuk insan. Pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah apapun. Yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid, karena pada dasarnya pengelolaan dan manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan oleh suksesnya PBM. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisien, mutu, perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Selanjutnya yaitu administrasi suatu lembaga pendidikan. Merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut, yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan guru di sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawasan pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan, mulai tingkat kecamatan sampai provinsi, memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi. B. Proses administrasi kurikulum di suatu pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, atau bila mana ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian.
dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Menurut pendapat ini, kurikulum harus direncanakan lebih baik sebelumnya. Seringkali secara terperinci mengenai situasi belajar. Dan semua murid di semua sekolah tingkat tertentu mempunyai kurikulum yang kira-kira seragam. Mengenai perencanaan di muka atau pre-planning, terdapat perbedaan pendapat dalam hal sejauh mana perencanaan di muka dapat dilakukan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendiriannya bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Untuk penjelasan singkatnya, pendapat yang berbeda itu dapat dikelompokkan sebagai A. Kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang B. Kurikulum direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan anak-anak. Kurikulum yang berorientasikan kumpulan mata pelajaran berasal dari zaman sebelum ada pengetahuan tentang perbedaan individu dan kemampuan pada murid. Pada waktu itu orang menganggap semua murid dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan sekolah dengan kepandaian yang sama asal mereka rajin belajar. Pada umumnya diakui bahwa makhluk manusia yang sangat beraneka ragam dalam kemampuannya untuk maju. Keadaan itu telah menggerakkan para pendidikan kepada perbedaan individual itu. Di sini timbul perbedaan pendapat mengenai persoalan bagaimana hal ini harus dilaksanakan. Konsep kurikulum yang telah ditetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh semua murid menurut kecepatan yang telah diatur sebelumnya. Masalahnya ialah menyesuaikan individu-individu yang mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Pada realitas ini bahwa murid-murid harus dikelompokkan menurut kemampuannya dalam tiap kelompok agar mempermudah pelaksanaan individualis program pengajaran. Yang ketiga, pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih rinci yang diberikan ini skop atau ruang lingkup, dan sekuensinya urutan pengkajian. Yang ketiga, desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan ajar, organisasi bahan dan strategi instruksionalnya. Yang kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sebagai pelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Yang keempat, ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum meliputi yang pertama, mengetahui hingga mana siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu dan tingkat keberhasilan kurikulum.
Yang B-nya ada desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang yang pertama data yang harus dikumpulkan, yang kedua analisis data untuk pembuktian nilai dan efektivitas kurikulum. Yang C, keterlibatan atau peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementers. Guru berperan untuk pengaplikasian kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase mentator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah tersusun. Yang kedua ada adapters. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, developers. Guru berwenang dan mendesain kurikulum. Guru bukan hanya saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategis apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya sesuai dengan karakteristik visi misi sekolah serta sesuai dengan pengajaran belajar yang dibutuhkan siswa. Ketiga, researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama pengelolaan administrasi, yang kedua pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, pendekatan kurikulum, meningkatkan pemahaman konsep diri. Baiklah, saya akan menyimpulkannya. Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses administrasi lembaga pendidikan meliputi 4 proses tahapan yang wajib diikuti dengan nuntun yang teratur, yaitu perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan kurikulum, evaluasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebagaimana dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peran guru sebagai pertama implementasi, yang kedua adapter, yang ketiga developers, yang keempat researchers. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.